Gimana performance saham Goto setelah IPO? Mari kita bahas. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita akan membahas tentang saham teman-teman. Yang mana saham ini lagi hot banget karena dia baru-baru aja IPO dan memang brandnya itu besar banget, yaitu adalah Goto ya. Seperti yang kita tahu, Goto ini baru IPO di hari Senin kemarin ya, dan dia sudah berjalan beberapa hari. Hari ini gue berkesempatan untuk membahas Goto ini dari segi teknikalnya ya. Jadi gue nggak akan bahas fundamentalnya. Kalau misalnya kalian mau cari info tentang fundamentalnya, itu banyak banget ya orang-orang yang ngebahas itu di dalam YouTube atau platform lain. Itu banyak sekali, kalian bisa cek ya. Hari ini gue akan khusus bahas teknikalnya seperti apa dari mulai di IPO sampai video ini dibuat, yaitu di hari Selasa teman-teman ya, Selasa siang, oke? Dan nanti pada video ini di upload di hari Kamis ya, kalian bisa lihat nanti pergerakan range-nya. Itu gue akan buatkan roadmap kira-kira sampai hari Kamis itu seperti apa ya. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link buat join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue gak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam bentuk apapun, jadi harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Oke, gue akan bahas tentang saham Goto ini secara teknikal di dalam monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada monitor, dan hari ini gue, seperti yang tadi gue bilang di awal video, gue akan bahas tentang saham yang lagi hits banget, yang baru IPO Senin kemarin, yaitu adalah saham Gojek Tokopedia. Oke. Nah teman-teman, banyak kontroversi atau banyak pro kontra tentang saham Goto ini ya. Ada yang bilang katanya saham Goto ini adalah saham yang kurang bagus. Ada yang juga diehard fans juga untuk saham Goto ini gitu ya. Dari segi fundamentalnya gue nggak mau bahas banyak teman-teman ya. Intinya mereka ada banyak tuh di internet atau di YouTube atau di platform lain ya, itu yang sudah menjabarkan tentang laporan keuangannya Goto, terus dari fundamentalnya apakah Goto bagus atau enggak gitu ya. In summary teman-teman ya, memang Goto ini perusahaannya masih mengalami kerugian. Intinya sih seperti itu ya. Jadi kalian bisa nilai sendiri seperti apa gitu ya. Nah sekarang hari ini gue cuma mau bahas gimana saham Goto itu secara teknikalnya ya. Jadi gue mau bahas dari dia launching kemarin atau IPO di hari Senin sampai di hari ini, video ini dibuat ya di hari Selasa, yang mana besok udah gue upload di hari Rabu gitu ya. Itu gue akan kasih gambaran secara teknikalnya dan kira-kira dia mau kemana sih harganya gitu ya. Oke. Nah teman-teman, sekarang langsung saja kita ke monitor ini. Gue sedang menggunakan tradingview.com ya. Kalian bisa lihat saham Goto di sini ya. Baru ada 3 bar. Kalau dailynya tuh baru ada 2 bar ya. Ada 2 bar dailynya. Ini H4-nya ada 3 bar gitu ya. Nanti gue akan jelaskan seperti apa ya. Nah, kalian bisa lihat ya dari candle H4-nya aja ya, dari time frame H4. Ini volumenya itu tidak ada yang tidak ada yang buying powernya tuh kalah. Jadi ini volumenya tuh volume jual semua teman-teman ya. Jadi pertama itu yang kalian harus ketahui, volumenya volume jual. Dan sebenarnya di sini ada satu range yang kalian bisa perhatikan ya, sebelah sini. Ini range pergerakan batasnya itu karena dia spinning tops, dia harus break salah satu teman-teman untuk mengetahui harga, dan dia sudah breaknya ke bawah ya. So dari H4 atau dari roadmapnya kita bisa melihat teman-teman ya, bahwa tendensi dari si Goto ini kurang bagus ya. Nanti kita lihat apakah di close teman-temannya, di close hari ini, hari Selasa ini nanti jam 3 sore. Ini kan sekarang baru jam 1 ya, jam setengah 2. Nanti kita lihat apakah penutupannya bisa close di atas 372 ya. Kalau misalnya di atas 372 ya, nah itu masih ada kemungkinan dia bergeraknya ranging terus nih dari 372 sampai 416 seperti itu. Nah, sekarang kita ke time frame yang lebih kecil. Misal contohnya M30 teman-temannya kita lihat, atau langsung saja ke M5-nya gitu ya. Nah, di sini adalah sesuatu yang mau gue bahas nih teman-teman. Ada hal yang menarik di sini ya. Nah, pertama kita ikutin dari pertama kali dia launching IPO ya, jam 9 langsung buka hari Senin kemarin. Dia langsung bikin buka di sini teman-teman ya, buka di harga sekitar 400 ya. Itu IPO-nya di 400, terus kemudian dia turun terus, dikerek turun terus sampai ke level 372 ya.
dan kemudian dia bikin yang namanya bullish pin bar seperti ini. Oke. Dan akhirnya next candle-nya dia sempat naik ke atas 416 mencapai topnya pada saat itu. Kemudian dia bikin bearish pin bar dan akhirnya dia turun lagi sampai ke level 374. Nah, dari sini teman-teman, dari dari 3 price action ini ya, di awal-awal menit ya, 15 menit pertama itu kita bisa menilai bahwa Gotoh itu sangat-sangat volatile, teman-teman ya. Jadi itu pro kontra yang memang terjadi di sosmed atau segala macam itu terbukti ya. Ada yang biasanya pro kontra itu kan menimbulkan volatility ya, dan ini terjadi dalam market, oke? Dan kalau misalnya kita lihat dari smart money wise, teman-teman ya. Sekarang gini loh, hype-nya Gotoh ini terlalu besar, teman-teman ya. Dari segi psychology. Sekarang gue mau bahas behavior psychology-nya tentang market, tentang si emiten Gotoh ini ya. Gotoh ini sebelum dia IPO itu ibaratnya hype-nya sudah luar biasa, teman-teman ya. Dari pertama kali dia mau info Gojek Tokopedia itu mau IPO, bahkan yang dulu Gojek belum merge sama Tokopedia dulu ya. Setahun yang lalu itu sudah terdengar kabar Gojek mau IPO, itu aja udah hype ya. Dan sekarang dia gabung sama Tokped dan hype-nya tuh lebih gila lagi ya. Banyak pasti orang yang mesen atau yang beli IPO-nya atau beli mesen saham ini ya, teman-teman Gotoh ini. Sehingga dari smart money wise ya, dia melihat banyak banyak opportunity di situ ya. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, dia smart money itu mencoba membuat liquidity ya di angka 370-an, yaitu liquidity-nya dia gitu ya. Jadi begitu dia dia launching, dia eliminasi dulu nih paper hand gitu ya. Orang-orang yang cuma pengen ngambil 10%, 20% itu dieliminasi di angka 416 ini. Ya, jadi ketika dia turun ya, terus dia beli di IPO sini ya. Let's say dia beli di harga IPO ya. Kemudian di sini dia naik sampai sekitar 4% gitu ya. Kalau orang beli dari bawah sini ya, dari range paling bawah, terus kemudian dia kira-kira 11% naiknya gitu ya. Itu paper hand sudah pada keluar, oke, sudah pada exit, oke. Nah, exit yang kedua untuk paper hand itu ada di sebelah sini ya. Jadi kalau untuk orang-orang yang IPO ya, sudah dikasih lihat dia turun sampai sini, close-nya di bawah nih, close-nya minus ya, close-nya sekitar 4% ya. Nih di akhir di akhir sesi di hari Senin kemarin itu kan dia close-nya di bawah ya, dia minus 6%-an kurang lebih ya, minus 6%-an, 5%-an minusnya. Itu teman-teman ya, udah pasti otomatis dia punya psychology. Orang-orang yang beli di harga IPO ini kemarin, di sini ya, itu pasti psychology sudah kena tuh ya. Maksudnya sudah merasa, anjir, gua beli IPO tapi ternyata malah turun di bawah 4%. Nah, kemudian ya, paper hands yang untuk IPO-nya dibuangnya di mana? Gak mungkin kan di sini cuma 4%. Berarti orang-orang tuh masih mau nahan lah ibaratnya. Enggak cukup 4% gitu ya. Minimal 10%. Nah, dibuangnya itu di sebelah sini ya, di pembukaan hari Selasa. Di pembukaan hari Selasa dia dikerek naik sampai ke 442, yaitu pas 10% kurang lebih ya. Nah, ini paper hands yang beli di sini ya, atau retail trader yang pengen cuan cepet doang, yang pengen 10% lari itu semuanya rata-rata kebanyakan keeliminasi di sini ya, dibuang nih. Makanya kalian bisa lihat candle-nya tuh menimbulkan candle profit taking seperti ini ya. Jadi ini banyak buyer yang IPO ini itu ngebuang harga di sini. Oke, itu paper hands ya. Nah, sekarang paper hands sudah selesai masalahnya. Misalnya gitu ya, paper hands itu sudah selesai. Smart money sudah menyelesaikan masalah itu. Sudah di sini sudah tidak ada yang punya barangnya. Sekarang yang dia mau sikat itu adalah, atau yang dia mau ambil liquidity-nya itu adalah orang-orang yang memiliki, yang pengen long term ya. Jadi pengen ngambil Gotoh ini di jangka yang cukup panjang, yaitu dengan percentage marginnya itu mungkin sekitar 50%-an lah ya. Oleh karena itu ya ini price action yang bisa kita lihat selanjutnya di hari kedua ini ya, kita lihat ya, dia harusnya pas naik itu dia pada TP di sini langsung dibuang banyak seperti ini. Ini tandanya ada ketakutan di sini ya, yang mana ada uncertainty. Tapi lucunya teman-teman ya, ini volumenya tidak terlalu besar. Itu artinya apa? Artinya di sini adalah yang kebanyakan jual itu adalah seller pasif, teman-teman, bukan seller aktif ya. Jadi seller pasif yang mana yang naruh limit order lah, apalah seperti itu ya. Jadi itu ditandai dengan volume di sini.
Jadi ini banyak orang yang profit taking intinya, dan sekarang dia menuju ke harganya tuh sempat bergejolak sedikit ya, dan akhirnya dia menembus level yang berbahaya ya untuk Gotoh ini. Yang pertama tuh levelnya ada di sini ya, di 378 di break, oke. Dan kemudian yang berikutnya di break lagi level low yang paling berbahaya 372 di break sekarang sampai ke 364, oke. Nah, 364 ini bisa apa ya? Bisa menjadi salah satu opportunity dan juga danger ya, atau ancaman threat gitu ya. Opportunity kenapa? Kalau nanti pada saat dia pada saat dia bentar lagi nih ya, dia market open sesi 2, ternyata dia false break teman-teman ya. Wow, itu bisa bagus lagi nih ya. Bisa masuk lagi ke range ini. Pokoknya dia harusnya masih bisa bermain kalau dia false break ke atas ya. Dia masih bisa bermain di 372 sampai 416 ini. Ya, dia masih bermain di range itu. Dan ini yang bisa kita lakukan adalah kalian tinggal lihat aja nih candle doji di M5 ini ya. Ini sebagai candle netral dan kalian bisa batasin seperti ini. Oke. Nah, ini yang akan menjadi penentuan. Oke. Jadi kalau dia bisa nanti break ke bawah, itu akan terus ke bawah sampai kapan ke bawahnya ya. Pertanyaannya kan seperti itu ya. Sampai kapan dia kalau mau turun ke bawah tuh sampai mana? Kalian bisa bikin level by level aja seperti ini ya. Jadi contohnya ini level pertama ya, kalian bisa targetin level keduanya itu ya sama dengan jaraknya seperti ini misalnya. Oke. Nah, seperti ini 1:1 aja ya. Nah, ini bisa menjadi target ya kalian ya, 338 seperti itu. Atau kalau misalnya kalian mau pakai Fibo eksternal, itu juga bisa. Kalian tinggal taruh dari sini ke sini. Ini jaraknya Fibo eksternal ya. Atau kalian mau pakai Fibo eksternal dari satu candle aja, itu bisa juga ya. Jadi seperti ini kurang lebih. Dari sini ke atas ini ya. Nah, ini dia sudah mau nah ini berhentinya di 1272-nya gitu ya. Dan dia targetnya kebetulan nanti dekat-dekat mepet-mepet ke 1618-nya 338 sampai 342. Ini targetnya dia ya. Kalau dia misalnya mau break ke bawah seperti itu. Oke. Nah, kalau misal dilihat dari keadaan seperti ini ya, ini memang kita tidak bisa bilang bahwa ini pasti ke bawah. Cuman kalau misalnya kita lihat lagi dari awal, candle bullish versus candle bearishnya itu tekanan bearishnya lebih besar sih ya. Jadi dari sini ini bearish candlenya besar, naik bullish ini cuman koreksi, turun lagi ke bawah, akhirnya muncul gap di atas gitu ya, di open di sini gitu ya, muncul gap di atas, banyak yang beli, akhirnya dia naik dikerek ke atas 442, akhirnya ditimpa lagi ke bawah dengan candle bearish impulsif seperti ini, tandanya kekuatan bearish masih mendominasi. Tapi dari volume wise-nya ini justru banyak di sini kan buyer aktif, otomatis ini buyer aktif di sini baru mulai, otomatis ini candle volumenya besar sekali gitu. Tapi di sini yang kenapa walaupun candle bearishnya besar, tetapi tidak ada volume volume bear-nya, itu karena sekali lagi dia seller pasif, yaitu yang mana orang-orang cuma taking profit segala macam. Pada saat break ini belum ada yang buang, masih pada nahan semua. Nanti kalian akan melihat di satu level harga itu sellernya banyak ya. Nanti volumenya terbentuk, volume sellingnya terbentuk, dan kemudian begitu volume sellingnya membentuk dan dia mulai mendekati area area demand di sini dan candlenya mengecil, itu kalian tandanya bisa ada opportunity di situ ya. Kalian bisa mulai siap-siap untuk cari posisi sebenarnya gitu. Oke? Itu yang bisa saya sharing tentang saham Gotoh ya. Apapun ya sebenarnya, kalau misalnya kalian trust saham apapun itu ya, itu kalian tetap harus kasih dia waktu ya. Jadi kalau misalnya untuk Gotoh seperti ini, saran saya kasihlah waktu 1 bulan ya untuk melihat grafik intraday-nya itu supaya bisa komplit secara bagus. Jadi kita bisa lihat tendensi. Tapi kalau dari beberapa hari yang bisa saya lihat ya seperti ini kayak gitu. Oke? Itu aja teman-teman yang bisa saya sharing. Thank you sekali lagi. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang saham Gotoh. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga kalian bisa mengambil sesuatu dari video ini. Tapi ingat teman-teman, apa yang gue sharing di situ hanya pure pendapat gue sebagai seorang trader di dalam saham ya. Gue bukannya financial advisor. Apapun yang kalian ambil di sini
kalian sesuaikan dengan risk management dan juga trading management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Dan sekali lagi buat kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada masalah gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, Instagram menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jadi jangan transfer, oke? Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau ada yang kurang dari video ini atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya selama itu berhubungan dengan crypto, forex dan juga saham. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah, sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye.